Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Simple Friends, frustasi merupakan salah satu yang sering dirasakan oleh anak muda zaman sekarang nih di Indonesia khususnya ya. Penyebabnya bisa jadi karena ekonomi, ekspektasi sosial maupun ketidakpastian terkait harapannya. Dari frustasi ini akhirnya banyak pikiran untuk kabur aja dulu atau kabur dari negeri sendiri, merasa kehilangan ikatan emosional dengan lingkungan yang sudah dianggap menjadi rumah gitu ya. Apakah ini sekedar tren atau merupakan fenomena yang akan menjadi kompleks ke depannya? Nah, ini akan kita bahas di Psikologi Populer hari ini, Simple Friends ya, bersama narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Bapak Nusep Almigo, SPSI MSI PhD, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, sekaligus juga merupakan Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Palembang. Selamat datang Pak Nusep di TVRI Sumatera Selatan. Gimana harinya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Siap ya Pak ya untuk kita tanya-tanya nih, untuk kulik-kulik terkait topik kita hari ini ya Pak ya. Siap. Oke, dengan topik kabur aja dulu, frustasi Gen Z dan brain drain maksud kami. Dan Simple Friends juga yang ingin bertanya seputar topik kita hari ini bisa saja telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp kita ke nomor 0823 1198 1790. Baik, Simple Friends, kita langsung tanya ya ke Pak Nusep nih Pak. Dengan fenomena ini Pak, bisa diterangkan nggak sih apakah fenomena kabur aja dulu? Kenapa nih Pak Nusep angkat ya? Apakah memang karena sekarang ini memang lagi viral-viralnya nih Pak Nusep ya? Atau seperti apa nih Pak fenomena tersebut? Oke, baik, terima kasih Mbak Alda. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, pemirsa yang ada di manapun berada. Saya Dr. Nusep Almigo, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk datang ke sini. Kita akan bicara tentang statement kabur aja dulu gitu. Asik namanya kabur aja dulu nih. Jadi banyak yang kabur, tapi kabur dalam konotasi positif gitu. Nah, sebelum saya bicara definisi, kita bicara apa itu frustasi Gen Z, belum bicara tentang brain drain, saya akan bicara fenomena dulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan remaja masyarakat saat ini, khususnya generasi Gen Z kata pakar-pakar sekarang. Nah, salah satu yang menjadi menariknya adalah remaja Gen Z ini terbiasa dengan pola hidup digital, artinya dengan teknologi. Dengan teknologi dari kecil mereka sudah mungkin disodorkan dengan HP, disodorkan dengan media, baik itu IG, Facebook, YouTube dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka terbiasa dengan suatu yang media itu suatu keindahan. Artinya apa? Keindahan itu semua yang baik-baik aja di media itu. Nah, seperti yang kita lihat juga di YouTube, banyak juga orang share gitu. Wah, enak kerja di Jakarta. Wah, enak kerja di misalnya di Bandung, ataupun wah enak kerja di luar negeri gitu kan. Salah satu YouTuber terkenal salah satunya itu ya Neo Japan gitu. Dia bercerita bahwa punya istri orang Jepang, kehidupan sana menarik dan sebagainya. Nah, generasi-generasi kita sekarang melihatnya itu wah asik dengan tertibnya, dengan gajinya yang cukup tinggi gitu kan. Saya punya potensi, saya punya keinginan atau ekspektasi yang besar, tapi persoalannya adalah di mana saya nih? Saya ini berada di mana? Saya mau kemana arah ini? Karena tertarik atau berdasarkan pendidikan media tadi, bukan pendidikan realita, akhirnya ada keinginan di pemikiran mereka bahwa wah kenapa saya tidak mencoba ke ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Makanya mereka mencoba hal-hal yang baru, yaitu ke luar negeri dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka melompat ke suatu daerah, ataupun yang mereka harapkan itu bisa menambah kemajuan bagi mereka, tapi masalahnya adalah sampai di sana pengalaman tidak ada, kemudian realitanya yang selama ini dilihat di media massa, Facebook, IG dan sebagainya itu, wah indah-indah semua, ternyata nggak seindah itu gitu kan. Nah jadi kalau kita bicara frustasi Gen Z adalah perasaan kecewa, perasaan yang tidak didengar, dan perasaan yang tidak bisa untuk mengembangkan diri. Artinya
remaja-remaja yang generasi Gen Z ini merasa saya ini kecewa nih terhadap lingkungan saya, kok nggak bisa menerima saya sih, kenapa saya nggak bisa di posisi ini, nggak bisa di posisi, keinginan saya begini-begini, akhirnya banyak konflik-konflik di perusahaan dan sebagainya, sehingga mereka cenderung berantem di perusahaan, baru sebentar mereka sudah resign dan sebagainya. Nah ini frustasi Gen Z. Nah ini sebenarnya disupport daripada brain drain tadi. Brain drain adalah proses di mana seseorang itu migrasi ke tempat yang baru untuk apa? Untuk mendapatkan ekspektasi yang lebih daripada yang diharapkan. Nah, jadi dengan brain itu, pola pikir brain drain ini, mereka mencoba hal-hal yang baru yang bersifat bayangan seperti yang ada di media itu, dan ternyata ekspektasi mereka kadang-kala gagal. Nah ini salah satu fenomena masyarakat saat ini, dan ini satu yang menarik sih Mbak Alda, karena ya salah satu pelakunya ya saya sendiri. Kenapa saya harus keluar negeri, harus begini, ya salah satunya adalah ternyata luar negeri itu lebih tertib, sudah terbiasa dengan antrian, prosedurnya sudah jelas dan sebagainya. Itu Mbak Oke, Alda. berarti memang cocok ya Pak ya narasumbernya hari ini Pak Nusep ya, karena memang bisa dikatakan pernah kabur aja dulu ya gitu ya. Iya, Pak Nusep ya. benar. Oke, nih Pak tadi juga yang Bapak Nusep katakan bahwa memang sekarang anak-anak muda itu memang melihat sosial media Pak ya. Betul. Lihat misalnya banyak orang yang kerja di gedung pencakar langit gitu Betul. ya, pengen kantornya gitu bisa Iya. divideoin gitu ya dari lantai berapa gitu ya Pak ya. Betul. Itu yang memang terjadi di Betul, masyarakat kita betul. terutama Gen Z sekarang Iya. gitu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak juga sudah katakan bahwa contoh-contohnya frustasi, tapi apakah ini nih Pak, apa bedanya nih Pak ya, frustasi yang memang kan Gen Z kan memang cepat mudah menyerah katanya nih Pak gitu ya. Nah, yang membedakan frustasi yang gitu, yang cepat menyerah itu dengan frustasi yang memang pengen sampai kabur aja dulu itu seperti apa nih Pak Nusep? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang frustasi dengan kabur aja dulu, ya gini, generasi sekarang boleh dikatakan pendidikan mereka, khususnya pendidikan baik sekolah maupun di rumah itu tadi, karena sudah digitalisasi dengan media dan sebagainya. Akhirnya apa? Untuk daya survive, untuk berjuang itu mengalami penurunan. Nah ini saya sebutkan mengalami penurunan itu karena kondisinya adalah ketika mereka dibenturkan satu masalah, mereka sudah tidak terbiasa dengan sesuatu yang kreatif, inovatif untuk melakukan sesuatu keluar dari outbox. Karena mereka biasa tekan button ini, keluarnya ini, tekan button ini, keluarnya ini. Itu sudah terbiasa ABCD gitu. Sedangkan sebenarnya di luar ABCD itu sebenarnya banyak gitu. Nah, ketika dihadapi satu masalah, biasanya mereka ini kreatif, tapi basicnya kurang gitu. Saya mau begini ya, contohnya saya tuh saya mau belajar nih. Oke, saya mau belajar. Tiba-tiba sekarang sudah ada teknologi ChatGPT. Wah, sudah ada ChatGPT 4.0, 5.5 dan sebagainya. Ya sudah, tekan aja saya tolong buatkan tugas gitu kan. Akhirnya proses-proses itu sudah mengurangi daya problem solve mereka. Nah, ketika problem solve ini sudah berkurang, artinya daya juang mereka untuk survive itu juga akan berkurang. Akhirnya kalau kita bicara tentang perasaan, tentang sensitivitas, mereka cepat frustasi. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya sudah terbentur, aduh gimana ya, mau gimana ya, aku nggak tahu, pokoknya gini-gini, ya udah straight aja jalannya gitu. Ya kalau nggak mau ya sudah saya cabut gitu. Nah ini yang jadi akar permasalahan. Sehingga apa? Kalau mereka melakukan itu secara terus-menerus, itu akan merasa dirinya akan merasa, wah saya ini tidak diperlukan. Apa yang saya harapkan cepat tidak bisa diselesaikan dengan masalah dengan baik. Apapun yang terjadi, ya akhirnya frustasi dengan Gen Z itu ya berkerat rapat banget. Karena apa tadi? Karena rasa pendidikan yang dilakukan sekarang itu adalah bukan pendidikan yang berbasiskan kebanyakan problem based learning-nya.
problem based learning PBL-nya itu problem yang kita kasih kasus, coba jalankan sendiri. Ya mohon maaf kalau masih kecil dulu, kalau misalnya kita di mungkin kelas 1 SD sudah bisa nyuci sepatu sendiri, dua sendiri, dan di sekolah nggak perlu diantar zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang orang tua mengantar sampai pintu kelas gitu kan. Nah ini sudah menunjukkan bahwa kadangkala dari sistem pendidikan kita sudah mulai bergeser di sana. Tapi ya mau tidak mau kita harus ikut juga dalam proses ini. Nah tapi persoalan sekarang kita tinggal mengaturnya, mengontrolnya sehingga kita tidak terlena bahwa ini loh jalannya. Frustasi itu apa sih yang kita harus lakukan terhadap frustrasi ini? Saya sebagai generasi sekarang, apa yang saya bisa sumbangkan, apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya terapkan, banyak kan referensi gitu kan, sehingga kita bisa menjawab soal persoalan-persoalan yang saat ini. Karena kalau saya sering bertanya, kalau kamu diterima perusahaan ini untuk apa ya? Jawabannya paling selalu berkata, saya dengan segenap tenaga, saya dengan segenap usaha mau memperjuangkan perusahaan ini dengan maju. Ya itu kan jawaban-jawaban yang sangat umum sekali gitu kan. Seharusnya dia harus lebih detail gitu kan, bukan bicara tentang umum gitu. Nah ini kadang-kala kalau dalam saya interview mau masuk perusahaan bank dan sebagainya, kadang aduh ini anak ini kok jawabnya kayak gitu gitu. Seharusnya dia bisa detail, saya melakukan ini A, B, C secara detail, sistematis gitu. Nah ini salah satu bentuknya. Gitu, Mbak. Oke, itu tadi lengkap ya dijelasin sama Pak Nusep ya, tentang frustasi Gen Z khususnya ya, Nusep ya. Nah kalau misalnya ini Pak, tadi memang sekilas Bapak sudah menjelaskan ya, tapi faktor pendorongnya, tadi kan Gen Z itu yang Bapak katakan brain drain itu tidak harus keluar negeri gitu ya, bisa pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya kita dari Palembang melihat pengennya kerja di ibu kota gitu ya Pak Nusep ya. Tapi sekarang juga semakin banyak nih fenomena bahwa yang pengen kerja keluar negeri gitu ya. Jadi kabur aja dulu biasanya tuh identik dengan yang keluar negeri gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Apa yang memang mendorongnya memang melihat untuk ada opportunity kah di luar negeri atau seperti apa? Tapi nanti ya Pak ya, nanti jawabnya. Kita promo dulu ya. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan lanjutkan di Psikologi Populer. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema kabur aja dulu, frustasi Gen Z dan brain drain bersama narasumber kita, tentunya masih dengan Bapak Nusep Almigo, SPSI, MSI, PSI selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan juga selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Palembang. Dan kami juga masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar topik kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Baik Pak Nusep, kita lanjutkan tadi ya pertanyaan dari saya ya Pak ya, terkait faktor pendorong yang sekarang banyak anak muda itu malah pengennya keluar negeri. Apakah tadi tetap karena media sosial yang banyak konten-konten itu ya Pak ya, atau ada faktor-faktor lain, entah faktor internal dari anak muda tersebut atau faktor-faktor lainnya? Silakan Pak. Oke, baik, bagus sekali pertanyaan, kan ini pertanyaan yang ngeri sebenarnya. Waduh. Ya, jadi ada sebenarnya dua faktor pendukung gitu ya. Jadi namanya push sama pull gitu kan. Pushnya itu kan kalau bagi Gen Z bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan untuk dalam negeri ini dengan mungkin saya level sarjana atau level SMA, tapi kok peluang karirnya begini-begini saja gitu kan. Kok permasalahannya saya sudah tamat S1, ada yang juga nyambung S2, tapi pas mau melamar pekerjaan S2 malah justru digaji S1 gitu kan. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Nah, itu yang disebut namanya push, pendorong mereka untuk melakukan hijrah atau berangkat dulu keluar gitu kan. Nah, dengan adanya fenomena seperti itu akhirnya munculnya pull, jadi ya ada daya tariknya betul kata Mbak Alda tadi, dengan media sosial tadi yang menampilkan dari mulai disorot, wah ini jalanan sini, tempat saya kerja sini, bangunannya besar, kemudian gajinya
bahasanya, wah saya cuman digaji cuma 5.000, kalian kan besar juta-juta, saya cuma 5.000, tapi 5.000 ringgit gitu kan. Nah, artinya kan lebih besar banget gitu kan bagi mereka. Apalagi misalnya Jepang dengan kursnya yang macam-macam, dolar dan sebagainya. Nah, ini salah satu pendukungnya adalah pool tadi, ada daya tarik, gajinya besar gitu. Kemudian mereka lebih bebas ekspresi gitu. Artinya apa? Ketika mereka bebas berekspresi, saya bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan seperti aktualisasi diri. Saya bisa kok melakukan ini seperti kata Maslow kan, yang tahap yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi Maslow kata ketika orang mampu mengaktualisasi diri, kadang-kala dia nggak bisa melakukan itu di satu tempat aja. Dia mau bebas gitu, bebas berkreatif, saya bisa melakukan apa saja, dan bagaimanapun yang ide atau pemikiran saya itu bisa diekspresikan. Nah, ini yang menjadi salah satu daya pendorong maupun daya tarik dari kenapa sih mereka mau ke luar negeri. Nah, yang menariknya lagi adalah dengan munculnya banyak YouTuber ataupun orang sharing terhadap pengalaman-pengalaman mereka di luar negeri. Apalagi sekarang banyak agen-agen ya yang memang menawarkan pekerjaan-pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gitu kan. Tapi alangkah sayangnya gitu ketika semua orang luar negeri yang jaga kita Sumatera Selatan siapa gitu kan. Ya? Nah, jadi ketika mereka melihat satu keindahan itu, dengan saya cuma kerja dari Senin sampai Jumat loh gitu kan, dari jam 8 sampai jam 5, kadang shift saya jam 5 sampai jam 2 pagi itu, dengan gaji sekian, kan orang sudah bicara nominal. Kalau orang bicara nominal ya pasti ekspektasinya tinggi. Kalau misalnya saya datang ke sana setahun dengan 5.000 misalnya, kos saya sudah kalikan 10 aja, 10 bulan saja saya sudah dapat 50.000. Kalau 50.000, kalau kos kita 3.000, artinya sudah 150 juta 10 bulan untuk mendapat. Belum tentu di tempat kita dengan pekerjaan yang sama level begitu bisa mencapaikan 1 tahun itu ataupun 10 bulan itu 150 juta. Artinya keinginan besar bagi mereka, wah besar nih nominalnya gitu. Tapi jangan lupa bahwa ketika di luar negeri juga nominal taraf kehidupan mereka juga besar gitu kan. Jadi jangan pikir wah makannya seperti kita murah gitu. Enggak seperti itu. Mereka juga nominalnya besar. Mereka juga harus nyewa toko, nyewa tempat penginapan dan sebagainya. Pajaknya juga besar gitu. Nah, karena mereka sistem di sana pajak juga gitu kan. Pajak penghasilan mau tidak mau mereka itu menjadi satu yang besar. Jadi ada konsepnya, sederhananya ada pushnya yang mendorong mereka ke sana, ada daya tariknya. Ya udah lengkap gitu regulasinya gitu, Mbak. Oke, Pak. Ternyata Pak ada yang WhatsApp nih, Pak. Ada chat di WhatsApp, kita bacakan dulu ya, Pak, siap. Terkait WhatsApp kita. Nah, ini nggak ada nama, tapi mungkin langsung saya bacakan aja ya, Pak ya. Satu bertanya, apakah anak Gen Z ini adalah generasi yang rapuh? Dalam kurung ada masalah tapi tidak dapat menyelesaikan, maka lari dari masalah. Pertanyaan kedua nih Pak, ada lagi pertanyaannya. Apakah anak Gen Z sekarang ini hanya mementingkan diri sendiri, kerja dengan uang yang harus sesuai dengan pendidikan yang didapat, atau saklek? Bisa nggak dijawab Pak? Silakan Pak. Wah itu pertanyaan Gen Z benar gitu. Fokusnya ke Gen Z ya. Apakah ada something nih dengan Gen Z nih ya. Baik, silakan, kalau Pak. misalnya dibilangkan rapuh, saya tidak mengatakan bahwa Gen Z itu rapuh semua, enggak. Masih banyak yang strong gitu, kuat gitu. Karena sebenarnya akar dari suatu education atau pendidikan itu dari rumah gitu. Kalau orang tuanya menekankan pendidikan yang kuat, survive dalam hidup dan sebagainya, insya Allah anaknya juga akan survive di luar. Nah, persoalannya sekarang, apa yang membentuk mereka seperti itu tadi? Karena terlalu banyaknya mereka hidup dengan media. Contohnya saja saya katakan tadi, 1 minggu aja HP-nya dipinjam gitu kan, pasti udah stres gitu. Nah, IG saya nanti ada WA, ada status gitu. Saya mau gimana buat status dan macam-macam gitu. Nah, artinya apa? Konotasinya mereka sudah berkomunikasi dengan robot sebenarnya. Kita kan punya, mungkin Mbak Alda sudah banyak ada IG, ada Facebook, ada sebenarnya kita tuh
bicara dengan manusia atau dengan robot gitu. Sebenarnya konteksnya adalah kita ini sudah bicara dengan AI kok, gitu kan. Saya buat status misalnya, saya lagi live di streaming di ini. Artinya saya bicara dengan siapa sih sebenarnya? Saya sudah buat status sebenarnya dengan robot gitu. Nah, hal ini kan beda dengan komunikasi ketika ngomong dengan manusia. Lalu saya ini lagi live streaming loh di sini. Orang bisa senyum gitu. Kalau kita kan tekan aja buttonnya, ada senyum, ada like dan sebagainya. Nah, ini yang membuat ketika menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia lihat di media, akhirnya itu yang membuat kekecewaan yang besar. Ini yang disebut mungkin rapuhnya di sana. Jadi tidak siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan. Sedangkan bangun tidur aja udah banyak masalah gitu. Apalagi kita berjalan, kuliah, belajar, tambah banyak masalah. Oleh sebab itu sebenarnya hidup ini ya menghadapi masalah gitu. Tinggal lagi kita bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi tentang mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, gitu, saklek ya. Yaitu tadi, karena dia sudah terbiasa bersifat individualis, kalau misalnya contoh kita fenomena masyarakat, kadang saya pergi ke restoran bersama keluarga saya gitu. Kadang lihat ibu, anak, ayah, anak-anaknya itu makan di restoran bersama tapi megang HP semua sendiri-sendiri gitu kan. Lah, ini kan bersifat individualis gitu kan. Nah, jadi sudah terbentuk dengan media bahwa nggak seperti itu. Sedangkan ketika mereka kerja itu satu tim gitu. Kita nggak bicara bersifat individu, tapi saya tidak boleh menutup mungkin ada satu pekerjaan yang memang harus individual gitu, yang tidak boleh diganggu orang lain. Tapi sebagai manusia yang bersifat sosial, kita harus berinteraksi dengan manusia gitu. Nah, ini jadi satu yang bersifat katakan, wah, saya bukan mau dikatakan Gen Z itu individualis, tidak, tapi kebanyakan karena mereka melakukan itu secara sendirian, megang HP, akhirnya boleh dikatakan mereka menjadi individu yang dramatis gitu ya. Saya boleh katakan kata kutip dramatis, di mana segala sesuatunya ya seperti satu sinetron gitu kan, harus begini tapi kenyataannya belum tidak demikian gitu. Nah, ini kita harus realita loh, kamu harus bisa pasang sepatu sendiri loh. Oh, nggak bisa. Kalau misalnya ketemu masuk sekolah, kamu harus dibukakan pintu oleh Bu Guru. Nggak bisa, kamu buka sendiri. Masa nggak bisa buka pintu? Nah, ini maksud saya bahwa ketika mereka belajar bersosialisasi, belajar berinteraksi, disitulah nilai kekuatan mereka. Jadi kalau proses interaksi, ya mudah-mudahan mereka bisa berinteraksi. Saya nggak mau menjudgment bahwa Gen Z itu rapuh semua ataupun tidak. Ya, tinggal lagi bagaimana sistem pendidikan kita mengajak mereka untuk we are the team, bukan kita harus berinteraksi dengan manusia, bukan dengan robot saja. Oke, gitu. Itu tadi ya Pak ya, bukan semuanya rapuh, tapi karena ada pertama faktor digital, kedua faktor mungkin ya belajarnya dari rumah pertama yang paling penting Pak ya. Jadi harus mungkin sering ngobrol gitu ya antara anggota keluarga, dan juga tadi fokusnya ke pendidikan ya di program pendidikan, kurikulum di pendidikan ya. Oke, terima kasih Mbak atau Mas yang sudah bertanya. Ya, next Pak, ada lagi pertanyaan nih Pak. Halo Kak, mau bertanya di acara Psikologi Populer ini, apakah kabur aja dulu ini, misalnya resign mendadak, pindah kota atau negara, menghilang sementara, bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan pribadi atau gejala dari krisis identitas? Nah, tuh Pak, lumayan berat ya Pak ya pertanyaannya nih. Silakan itu Pak ada Nusep. berapa pertanyaan di dalam pertanyaan gitu. Iya. Jadi kalau dibilang ekspresi bahwa setiap manusia itu memiliki achievement motivation, artinya ada keinginan berprestasi, ada keinginan untuk dissatisfaction, ada ketidakpuasan dalam kehidupan. Saya dapat A, ya pengen dapat B, sudah dapat B dapat C. Artinya kalau misalnya saya pergi aja dulu deh gitu kan, atau kabur aja dulu deh misalnya, ya kalau mau konsepkan saya kabur itu dalam konotasi positif, saya potensi ketika saya bekerja di sana ada tempat yang sesuai, ya monggo silakan gitu kan. Itu artinya saya memang punya potensi, mempunyai skill, punya pengetahuan, ya mau dimanapun berada, misalnya di nasional maupun internasional, ya silakan, karena itu adalah konotasi positif. Nah, kemudian kalau mau bicara konotasi negatifnya gimana? Kalau konotasi negatifnya,
ya saya berangkat ya menghilangkan diri, wah ini nggak sesuai, saya pusing dah gitu, mau jalan aja ya udah itu aja. Saya kabur bukan berarti kabur ini, mungkin ada something atau masalah yang saya tidak bisa atasi, akhirnya saya mencoba-coba. Nah yang mencoba ini yang kadangkala yang cukup riskan pada kita, bahwa ketika saya melakukan itu tidak sesuai ekspektasi, sesuai harapan saya bagus, wah masih enak tempat lama dong gitu kan, masih enak di negeri sendiri, katanya kan di negeri orang itu hujan mas gitu, di negeri sendiri hujan batu gitu kan, nah, lebih enak di negeri sendiri hujan batu daripada negeri orang hujan mas, tapi orang memandangnya yang mana gitu. Nah ini yang kita harus pahami gitu. Oke, itu tadi Pak ya, dilihat dulu dari segi mana ya alasannya gitu ya Pak Nusep ya, baru bilang apakah ini memang mengasah kreativitas kita gitu ya, atau memang karena ya coba-coba aja karena menghindar atas masalah tadi ya Pak Nusep ya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi namun nanti Pak ya setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema kabur aja dulu, frustasi Gen Z dan brain drain bersama narasumber kita masih Pak Nusep Almigo, SPSI, MSI, PhD selaku anggota HIMSI dan juga Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Palembang. Dan kami juga masih mengingatkan untuk Sipofresh dimanapun berada ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 179. Kita lanjutkan Pak Nusep ya. Tadi ada yang bertanya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur aja dulu dalam tanda kutip terkesan tanpa perhitungan. Yang penting pergi aja dulu. Soal nanti diurus nanti lagi yang justru mungkin malah akan menimbulkan persoalan baru. Bagaimana agar kabur saja dulu sebagai harapan menjadi kenyataan nih Pak Nusep. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Bagus juga pertanyaan ini kan. Waalaikumsalam terutama. Yang kabur aja dulu deh gitu kan. Satu konsep yang viral saat ini dan ini menjadi salah satu keinginan dari kaum remaja untuk mencoba-coba gitu. Nah, persoalannya sekarang ketika mereka mau kabur dulu, persiapan apa yang mereka harus lakukan? Kadangkala persiapan ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka melihat hasilnya, mereka tidak melihat prosesnya, awalnya dan sebagainya. Kalau memang itu sesuai dengan matang ataupun sesuai dengan potensinya, sesuai dengan ekspektasinya bahwa saya ini mampu loh, saya punya skill level 10 gitu. Ketika yang saya lamar level 10 juga ya why not kayak pergi ke sana. Artinya sesuai ideality dengan realitinya sesuai. Keinginan saya dengan kenyataan itu sesuai. Nah itu namanya proses itu benar gitu. Tapi persoalannya ideality, ekspektasi saya A, ternyata realitinya B. Nah ini akan membuat cepat frustasi. Nah salah satu penyebab mereka cepat frustasi ya karena tadi kebanyakan kenapa ya begini ya, kok saya melakukan ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan seperti ini, kok atasan saya begini, kok teman-teman saya begini, kok rekan kerja saya begini, seharusnya kan saya lihat di media sosial begini bagus banget gitu, kok hasilnya begini. Nah ini yang membuat mereka cepat frustasi. Akhirnya salah satu bentuknya adalah cepat resign dan sebagainya. Nah ini salah satu pertanyaan tadi. Oke, luar biasa jawaban dari Pak Nusep. Terima kasih untuk Sipofresh yang sudah bertanya tadi. Sudah 3 orang Pak yang nanya. Ya masih ditunggu, langsung saja telepon ataupun WhatsApp ya ke nomor TVRI Sumatera Selatan. Oke Pak, kita lanjutkan lagi ya pertanyaan dari saya ya Pak. Tadi mungkin kita masih membahas tentang frustasi Gen Z ya Pak ya. Apa saja nih tanda-tanda psikologis yang muncul ketika Gen Z itu lagi frustasi nih Pak? Tanda-tanda psikologisnya seperti apa sih? Kalau tanda-tanda psikologis ketika mereka frustasi ini biasanya overthinking pertama. Overthinking itu ketika mereka kan belum terjadi, namanya overthinking itu sesuatu yang belum terjadi tapi
sudah diprediksi segini gitu. Wah ini kompor ini kalau saya buka kan meledak gitu. Tapi dia sudah mikir belum disentuh aja, wah meledak nih. Gitu. Nah itu overthinking namanya. Artinya kan hal ini akan memicu bahwa ketika hal itu cepat berlaku, pemikiran daripada Gen Z ini membuat orang cepat frustasi. Frustasinya ya belum dilakuin sudah banyak benar pemikiran negatif. Artinya kita sudah negatif thinking duluan. Nah ini akan menjadi masalah bagi Gen Z. Kemudian bentuk perilakunya ya itu tadi karena mereka tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan prestasi, ini menjadi satu hal yang saya katakan ini turnover-nya tinggi, burnout-nya juga tinggi, baru kerja 1-2 hari nggak senang sama temennya lengos sedikit gitu, wah nggak bagus kerja di sini, wah mungkin ya teman ataupun supervisornya mau menguji dulu. Menguji itu bukan skill saja kadang-kadang di perusahaan. Mereka menguji itu dalam bentuk perilaku dan sebagainya. Mereka ini orang ini sanggup nggak sih bekerja di sini. Makanya kalau misalnya ada dalam satu, kalau mereka mau masuk itu kan biasanya TOT dulu gitu kan. Biasanya training of trainer dulu. Biasanya mereka 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun dulu mereka on the job training dulu supaya mereka membiasakan diri dengan budaya kerja di sana. Tapi kebanyakan Gen Z ini gagal di sana karena bagi mereka wah ya enak di perusahaan ini, wah nggak enak di tempat ini karena ya salah satunya tidak sesuai harapan saya. Lah bekerja dari pagi sampai sore, gajinya cuma segini, orangnya nggak enak semuanya. Ya persoalannya kan dalam kamus adaptasi bukan tempat yang beradaptasi dengan manusia, tapi manusialah beradaptasi dengan satu tempat, lingkungan atau masyarakat. Tidak ada masyarakat yang akan beradaptasi dengan kita. Makanya dalam konsep sederhananya, Gen Z harus tahu kalau boleh kita ini manusia ini, kalau 2 aja ya, 1 bermanfaat untuk orang lain, yang kedua memudahkan kerja orang lain gitu. Jangan kita terus yang diminta apa-apa kita, saya nih ya gantian, kalau saya semua jadi pemimpin siapa jadi anak buahnya gitu kan. Nah yang ini yang kadangkala yang tidak sampai ke level itu, di mana mereka yang hanya pikirkan wah saya bekerja sana dengan gajinya besar, dengan siklusnya yang baik, siklusnya sudah tertib, sedangkan mereka nggak tahu sisi-sisi the another side-nya itu nggak tahu. Nah ini yang jadi salah satu. Jadi perilaku mereka akan cepat sekali burnout, mudah stres gitu kan. Kemudian stres apa akhirnya dia buat di media sosial, kabur aja dulu deh gitu kan. Nah banyak nanti buat status-status, kadang saya memperhatikan status-status tuh, ini ngapa ini ada status buat ini, status hari ini buat status ini ya, kenapa nggak enak kita buat status yang menarik-narik, saya hari ini bahagia banget gitu kan. Nah itu hari aja buat gitu kan, ini salah satu ini saya mendapatkan pekerjaan yang bagus sekali, itu salah satu motivasi diri untuk menjadi kita lebih baik gitu. Oke, jadi memang kita kalau bisa untuk menampilkan atau share hal-hal yang positif ya Pak ya, supaya juga lingkungan kita jadi ikut positif gitu ya Pak ya. Jangan tadi ya Pak ya, jangan bikin status malah yang sedih-sedih atau bikin orang kesel ya Pak ya, kalau bisa dihindari gitu ya Pak Desep ya. Oke Pak, nah kita tadi sudah berbicara tentang tanda-tanda psikologisnya frustasi, terus juga bentuk perilakunya frustasi gitu ya. Tapi kalau sudah di tahap frustasi nih Pak, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Hal-hal sederhana mungkin bisa dilakukan dari rumah mungkin Pak, ada nggak Pak? Oke, kalau misalnya kita sudah tahap frustasi nih, kalau misalnya sudah sudah tidak berdaya ya, kalau dalam bahasa psikologinya saya udah mau ngapain lagi deh gitu, nggak tahu lagi apa yang harus ada, sudah stres, sudah kata orang tuh saya stres gitu kan, ya kan. Tapi persoalannya adalah ketika melakukan itu balik dulu dong. Selalu saya menekankan kepada klien saya, ketika kamu stres, cari puncanya, cari penyebabnya, bukan menyelesaikan stresnya. Stres itu nggak akan hilang, frustrasi itu tidak akan hilang, tapi kamu harus tahu di mana puncanya. Puncanya itu adalah di mana tempat sumber kamu membuat kamu stres, di mana sumber membuat kamu frustasi. Kalau itu adalah ekspektasi saya, artinya ada saya yang salah dong. Ekspektasi saya maunya 10, tapi ekspektasi saya 5, artinya saya terlalu tinggi dong menilainya. Artinya kita harus menilai itu dulu, jangan menyalahkan luar dulu, replacement dulu. Dikit-dikit salah orang. Kita harus lihat dulu kita. Oh saya ini levelnya level berapa nih?
ekspektasi saya levelnya. Kalau misalnya tidak tercapai, ya itulah namanya frustasi, itu kecewa gitu kan. Tapi kita harus lihat dulu siapakah diri kita level di mana, konsep kita bagaimana. Ternyata ketika kita selidiki, oh ternyata saya ini punya level 5. Kenapa saya harus naikin di sana posisi 10? Ya wajar kalau misalnya saya nggak sesuai di sana. Nah, artinya kan kita melihat. Yang kedua adalah kita lihat dulu, bidang yang saya tekuni bidang apa. Jangan lompat, ya mohon maaf sekarang sistem pendidikan kita, saya boleh kritik sedikit. Kadang-kadang kita tidak bicara tentang stakeholder gitu. Kita bicara tentang saya dunianya adalah dunia misalnya dunia pendidikan, tiba-tiba lari kerjanya di bank. Nah itu kan sesuai, enggak kadang-kala ini ngapain sih 4 tahun kuliah di dunia pendidikan tiba-tiba masuk ke bank gitu kan. Jadi kan lebih baik mengambil akuntansi atau manajemen gitu kan. Nah artinya dari sana kan kita harus melihat, oh saya ini bidangnya apa. Kalau memang bidang saya, pengetahuan saya ini ya harus sesuaikan lah itu. Kalau memang ada tambahan itu add on, tambahan aja. Artinya ketika saya dunia pendidikan tiba-tiba saya bekerja di tempat lain itu adalah tambahan gitu. Untuk daripada ekspektasi saya, misalnya dosen, saya pun sebagai trainer adalah tambahan saya. Saya sebagai untuk mengetes ataupun konsultasi terapi dan sebagainya itu tambahan. Tapi domain saya adalah psikologinya atau dosen ataupun memimpin satu perusahaan gitu. Oke, sudah Pak Nusep singgung sedikit ya kalau misalnya pengen konsultasi nih Pak atau mungkin terkait diskusi tentang riset atau sebagainya gitu ya, mau menghubungi Pak Nusep, mendatangi Pak Nusep bisa di mana nih Pak? Oke, kalau untuk konsultasi silakan saja karena saya di Universitas Bina Dharma. Silakan, kalau ini sekarang kita lagi tahap pendaftaran, silakan untuk daftar di Bina Dharma menjadi mahasiswa, dan juga kalau misalnya ada mau konsultasi, kita ada namanya PLP, Pusat Layanan Psikologi. Nah itu di Bina Dharma kita menyediakan PLP, baik itu konsultasi, terapi, baik itu anak-anak, perkembangan, industri dan organisasi. Nah Pusat Layanan Psikologi itu ada di Bina Dharma yang menyediakan, jadi boleh datang di sana, mau tanya-tanya boleh gitu, ataupun mau diskusi tentang topik-topik menarik pun saya paling senang diskusi gitu dengan topik-topik menarik yang boleh kita tekuni bersama-sama. Oke, bisa langsung saja pergi ke Universitas Bina Dharma Palembang ya Pak Nusep ya. Oke Bapak, kita akan lanjutkan, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai kabur aja dulu, frustasi Gen Z dan brain drain bersama narasumber kita dari Himpunan Psikologi Indonesia dan juga sekaligus Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Palembang, ada Bapak Nusep Almigo, SPSI, MSI, PhD. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak, dua pertanyaan lagi Bapak ya. Yang pertama nih Pak, sebagai pelajar yang sedang mempersiapkan masa depan, saya merasa tren kabur aja dulu menggambarkan keresahan kolektif kami terhadap lapangan kerja, tekanan sosial, dan kualitas hidup. Menurut Bapak, apakah keinginan Gen Z untuk mencari peluang di luar negeri adalah bentuk kegagalan sistem dalam negeri atau bagian alami dari mobilitas global generasi masa kini? Ini Pak Nusep, berat ya pertanyaannya ya. Silakan Bapak. Iya, kalau untuk mempersiapkan itu satu ya. Kalau memang Anda berpotensi dan itu menjadi satu bagian cita-cita, ya monggo silakan. Artinya bahwa persiapan saya untuk menjadi pesaing internasional, bahwa masyarakat Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, ya silakan saja. Karena ini memang diupayakan, memang didorong untuk bersaing di internasional. Oleh sebab itu, kalau memang itu suatu pilihan diri, ya kembalikan saja kepada individu ya. Individu harus bisa menyiapkan itu, jangan istilahnya kata orang tuh mau bertempur tapi pelurunya nggak ada. Nah ini satu. Yang kedua adalah kalau misalnya saya pilihan alternatif saya adalah di luar negeri, ya pilihlah negara-negara ataupun komoditi yang memang sesuai dengan bidang saya, supaya saya tidak merasa tidak nyaman dan itu menjadi satu kehormatan di sana. Nah,
Kenapa tidak di dalam negeri gitu? Persoalannya sekarang bagi saya peluang pekerjaan dalam negeri ini sebenarnya banyak. Tapi sektor-sektor yang memang sesuai bidang kita tuh kadangkala untuk khususnya pemerintahan agak kurang. Misalnya contoh misalnya ada bidang-bidang yang memang tidak dibuka, memang untuk sektor-sektor swasta. Oleh sebab itu pemilihan yang tepat terhadap perusahaan atau tempat kerja yaitu memang itu salah satu yang diperlukan untuk jangan satu kebimbangan atau suatu kecemasan bagi kita, saya mau kemana ya, saya mau kabur aja, ya kabur aja boleh tapi persoalannya siap nggak gitu kan, jangan kita keluar tapi nggak siap gitu kan dengan segala sesuatunya, jangan membayangin besarnya penghasilan dulu tapi potensi yang kita ada untuk memang bekerja, karena di luar negeri nggak mau istilah kamu bekerja, kamu harus the right man in the right place, jadi orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jadi tidak mau dia istilahnya kamu bukan bidangnya, ngapain kamu mau megang mesin gitu, kamu bidang sosial tiba-tiba mau megang mesin gitu kan, jadi memang nggak mau mereka seperti itu, artinya memang skillnya sesuai dengan tempatnya. Nah itu, jadi jangan bimbang, jangan ragu, ya sekarang persoalannya kan siapkan diri Anda, matangkan diri, banyakkan pengetahuan, jangan banyak main gadget, baca buku di perpustakaan, timbulkan skill ataupun keterampilan kita dalam bidang apa yang Anda sekarang tekuni, dan mudah-mudahan itu peluang bagi kita untuk memberdayakan khususnya Sumatera Selatan ini, insya Allah peluang kita, karena generasi-generasi ini kan habis gitu, saya pun akan lenyap juga gitu kan, artinya ada generasi-generasi baru yang harus mempersiapkan itu supaya generasi kita akan lebih bagus di kemudian harinya, bukan bukan lebih mundur gitu. Oke, terima kasih Pak Nun. Pertanyaannya semoga menjawab ya Mas atau Mbak yang sudah bertanya tadi. Oke Pak Nun, satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Assalamualaikum, ini bertanya atas nama Mareta Almipika nih Pak Nun. Pertanyaannya, Gen Z sangat dekat dengan istilah self care dan menjadi alasan atau trigger untuk kabur aja dulu. Tetapi pastinya setiap orang punya standar masing-masing terhadap trigger tersebut. Bagaimana kita tahu atau memastikan bahwa memang sudah waktunya, sudah tepat untuk kabur aja dulu? Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara self care kan ada kemampuan seseorang sudah tahu kita punya standar, punya norma untuk memperhatikan kehidupan kita, untuk berkembang lebih bagus lagi. Nah, pertanyaan ini bagus sekali dari saudari Mareta tadi ya, Alipisa tadi, bahwa saya kapan sih standarnya ataupun kualitas saya ini sehingga saya bisa melompat lebih jauh. Ya, kalau bicara standar, ya standar Anda sekarang standarnya apa? Kalau misalnya Anda punya pengetahuan A, yang diperlukan B, ya belajar dulu B gitu. Kalau misalnya standar Anda A, tapi standar yang di luar sana B, C, artinya Anda harus belajar B, C. Karena sekarang kalau kita bicara keilmuan, orang tidak mau mengambil satu bidang ilmu aja, dia harus punya skill. Kalau misalnya saya orang psikologi, saya harus juga pandai software, ataunya aplikasi-aplikasi. Nggak mau dia kalau misalnya psikologi aja sekarang, karena bagi perusahaan ini satu efektivitas dan efisien dari misalnya baik budget maupun kehidupan perusahaan. Oleh sebab itu kalau bicara standarnya sekali lagi kita persiapkan dulu apa sih peluang pekerjaan ini. Sama kalau misalnya saya ini penyanyi gitu ya, kira-kira yang di masyarakat sekarang trennya lagu-lagu apa sih sebenarnya? Oh, lagu-lagu yang bersifat cerita. Beda kami dulu, zaman-zaman kami dulu tahun 90, 80, memang lagu-lagunya yang prioritaskan dari ruhnya gitu kan. Tapi kalau sekarang seperti cerita. Nah, artinya kan kita harus lihat, pasaran sekarang bicaranya tentang cerita. Artinya saya harus mempersiapkan satu lagu yang memang metodenya tentang cerita, tentang cinta dan sebagainya. Nah, ini kita juga gitu, pasaran sekarang apa? Contoh misalnya pasaran global tahun 2030 misalnya. Ini nanti akan orang akan mengejar tentang super AI gitu kan. Artinya kalau super AI artinya saya harus mempersiapkan dari sekarang, kalau saya semester 1 ataupun saya sekolah, nanti targetnya adalah orang ada programmer yang super AI. Nah, bukan kita sudah tahu nih super AI, tapi persiapannya bukan super AI saja, artinya skill-skill yang lain saya harus persiapkan juga supaya apa? Supaya saya bisa mencapai level itu. Nah, itu disebut namanya standar.
Oke, jadi intinya ya Pak ya, dari Pak Nusep tadi beberapa kali mengatakan bahwa pelajari dulu memang yang bidangnya ya, Iya. baru mungkin apply di memang pekerjaan yang memang sesuai gitu Iya. ya Pak ya, salah satu triknya juga ya Betul. Pak Nusep ya. Terima kasih Mbak Mareta atas pertanyaannya, semoga menjawab ya Mbak Mareta ya. Oke Pak, kita lanjutkan lagi mungkin terkait tadi kan udah banyak pertanyaan tentang kabur aja dulu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya saya mau memilih saya mau nggak kabur nih Pak, Oke. tapi saya pengen tetap untuk bertumbuh nih di negeri ini, di kota ini itu seperti apa nih Pak Nusep? Oke, bagus sekali. Kalau tidak mau kabur malah bagus gitu. Artinya kita bicara membangun negeri, ya, membangun tempat kelahiran kita. Ya siapa lagi yang akan membangun kecuali kita sendiri gitu. Nah itu saya katakan tadi, kalau kita bicara ayo membangun negeri kita, artinya kita harus siap dengan membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah maupun swasta bekerja sama bahwa apa sektor-sektor yang memang dipersiapkan untuk generasi-generasi Gen Z ini, yang memang daya kreativitas dan inovasinya kadang-kadang di luar kotak semua. Mereka maunya cepat gitu, instan kayak mie goreng dan sebagainya instan. Oleh sebab itu kita harus berpikir bahwa konsepnya bukan saja kepada remaja Gen Z saja, tapi seluruh elemen pemerintahan, swasta dan sebagainya itu harus bisa bekerja sama, berkolaborasi, apa bidang-bidang yang memang disesuaikan dengan mereka yang menunjukkan itu adalah integritas dari kaum remaja. Kadang-kadang remaja ini kan perlu peluang aja untuk bersuara, untuk menunjukkan kreativitas mereka. Jadi why not kalau misalnya kita nggak mau, saya pilihan saya dalam negeri ya bagus, ya karena ya bidang saya membangun negeri, tinggal lagi kita dengan cara apa untuk setara dengan level internasional. Oke, baik. Semoga ya Pak ya, anak muda zaman sekarang semakin semangat untuk bersaing ya Pak ya. Oke Pak Nusep, kita sudah di akhir acara nih Pak. Silakan mungkin ada yang ingin disampaikan berupa kesimpulan ya Pak ya. Silakan Pak Nusep. Ya, kalau bicara menyampaikan apa yang pesan-pesan, ya harapan saya bahwa Gen Z itu dibilang rapuh, saya rasa enggak. Harus semangat, tetap kuat, bahwa tunjukkan bahwa Anda generasi Gen Z adalah generasi digital yang penuh semangat, yang penuh prioritas, yang penuh daya saing, dan tunjukkan bahwa Anda mampu. Jangan dikatakan bahwa Anda rapuh, tapi tunjukkanlah Anda bersemangat dan mempunyai potensi yang besar. Karena dengan daya kreativitas, dengan kehidupan sekarang yang penuh tantangan dan segudang permasalahan, Anda harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman baik terhadap orang-orang terdahulu maupun apa yang akan terjadi kemudian. Oleh sebab itu, pastikan Anda tetap semangat, tetap bergembira supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih nyata. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Nusep kehadirannya di TVRI Sumatera Selatan ya. Semoga menjadi motivasi ini untuk anak muda sekarang untuk terus bersaing, untuk terus semangat. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Nusep, sehat selalu Bapak. Oke, Sipop Friends, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Nusep ya, semoga bermanfaat. Tapi dari saya nih Sipop Friends ya, dari fenomena ini tidak ada yang benar ataupun salah ya, semua yang dirasakan atau yang dipikirkan itu valid. Namun ingatlah bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah yang kecil. Saya Rifda Alda Ufaira pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.